Orde Baru adalah masa sebelum reformasi dan masa sudah Orde Lama. Pemerintah melakukan penataan stabilitas politik pada tanggal 12 Maret 1967. Sidang istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai penjabat presiden. Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik yaitu pemulihan politik luar negeri, Indonesia yang bebas dan aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, memperkasai pembentukan ASEAN, dan lain sebagainya. Pemulihan politik luar negeri, Indonesia bebas aktif. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Di antaranya ketetapan MPRS nomor 12 MPRS 1966 tentang kebijaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia. Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei sampai 1 Juni 1966 yang menghasilkan perjanjian Bangkok. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetujuan pemulihan hubungan Indonesia Malaysia di Jakarta. Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia. Kembali menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu PBB. Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota. Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Fadia dari kelas 9E. Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program tersebut dapat terlaksana dan berhasil menjadikan ekonomi Indonesia berkembang pesat. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Stabilisasi yang dimaksud adalah pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Rehabilitasi yang dimaksud adalah rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat reproduksi yang banyak mengalami kerusakan. Stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi yang semula mencapai 650% berhasil ditekan menjadi 120% pada tahun 1967 dan 80% pada 1968. Keadaan ekonomi Indonesia terus membaik sehingga pada tahun 1969 pemerintah siap melaksanakan program jangka panjang. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan yang disebut pelita pembangunan 5 tahun. Berikut 5 periodik dan pelita. Pelita 1 April 1969 sampai 1 Maret 1974. Sasaran yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perusahaan rambangan kerja dan kesejahteraan rohani. Pelita 1 lebih menitik perhatian pada sektor pertanian.
Pelaksanaan Perintah 1 telah membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Antara lain, produksi beras telah meningkat dari 11,32 juta ton menjadi 14 juta ton. Pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 3% menjadi 6,7% per tahun, mendapatkan rata-rata pendapatan per kapita dari 80 USD dapat ditingkatkan menjadi 170 USD. Tingkat inflasi dapat ditekan menjadi 47,8% pada akhir Pelita 1 1973 sampai 1974. Pelita 2 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Sasaran yang hendak dicapai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, menyejahterakan rakyat dan memperluas lapangan kerja. Pelita 2 berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Tingkat inflasi berhasil ditekan hingga 9,5%. Pada sektor pertanian telah dilakukan perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi baru. Namun pada tahun 1997, Indonesia dilanda krisis keuangan yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan akhirnya menjadi krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isna Fitrini dari kelompok 1 kelas 9E akan menjelaskan tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, kehidupan masyarakat Indonesia mengalami perubahan baik dalam kehidupan sosial, pendidikan maupun kebudayaan. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan itu dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, jumlah kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Program perbaikan kesejahteraan rakyat pada masa Orde Baru antara lain transmigrasi adalah program perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat ke daerah yang lain di dalam wilayah NKRI. Program berencana KB merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk. Puskesmas dan posyandu adalah dua fasilitas kesehatan yang didirikan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas dibangun sejak ditetapkannya konsep puskesmas dalam nasional pada 1968, sementara posyandu hadir sejak 1984. Pendidikan pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru adalah menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi beberapa jenis lapangan kerja yang diperlukan untuk membangun nasional. Kebudayaan pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni serta budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan mengembangkan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan wadah kegiatan seni lainnya. Selain itu, dilakukan pula upaya penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan secara sejarah budaya nasional. Upaya ini diwujudkan dengan mencatat peninggalan purbakala yang meliputi 1165 situs purbakala, rehabilitasi, serta perluasan museum. Perkembangan politik pada masa reformasi ditengarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting terkait perkembangan politik, yaitu Sidang Istimewa MPR 1998 otomatis, daerah pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI, penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam sidang Istimewa MPR 1998 terjadi perombakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya upaya mengakomodasi tuntunan reformasi. Ketetapan-ketetapan
Itu antara lain sebagai berikut. Ketetapan MPR No. 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 di amandemen Ketetapan MPR No. 12 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR No. 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau mandataris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR No. 18 tahun 1998 mengenai pencabutan Ketetapan MPR No. 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa. Ketetapan MPR No. 13 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode. Ketetapan MPR No. 15 tahun 1988 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR No. 11 tahun 1998 tentang menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998 sudah tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan reformasi diawali dengan krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengacau nilai tukar mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar Rp 250 dolar menjadi sekitar Rp 17 dolar pada bulan Januari 1998. Kondisi ini berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrut perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadi keputusan hubungan kerja PHK secara besar-besaran. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang tidak kendali keadaan kemudian diperparah dengan terkuatnya praktik korupsi, kolusi, nepotisme, KKN di kalangan para pejabat pemerintah. Kebijakan pembangunan era Orde Baru juga menjadi salah satu faktor munculnya reformasi. Pasalnya permintaan Orde Baru hanya memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa, setara wilayah lain kurang mendapatkan perhatian, sehingga pembangunan hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendiana. Pada masa reformasi Indonesia tengah menghadapi krisis ekonomi, berbagai upaya dilakukan untuk memulihkan kembali ekonomi. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie pada masa kepemimpinan B.J. Habibie ditetapkan kebijakan pokok di bidang ekonomi, misal menanggulangi krisis ekonomi dengan mengendalikan nilai rupiah. Kebijakan lainnya yakni tersedia
kebutuhan bahan pokok serta obat-obatan dengan harga terjangkau. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut dilakukan langkah-langkah berikut: menjalin kerjasama dengan internasional moneter pun IMF untuk membantu proses pemulihan ekonomi, menerapkan independensi Bank Indonesia agar fokus mengurus perekonomian, meredaksikan beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah 10 juta rupiah, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Berbagai upaya menyelesaikan krisis keuangan dan perbaikan ekonomi berhasil menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu 6.700 per dolar Amerika pada Juni 1999. Namun rupiah kembali melemah mencapai 8.000 per dolar Amerika pada akhir masa kepemimpinan Habibie. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil, namun keadaan kembali merosot. Pada April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah hingga mencapai 12.000. Melemahnya nilai tukar rupiah tersebut berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Basirah dari kelas 9E. Pada masa awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat sempat diwarnai dengan konflik sosial bersifat etnis, disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik. Kekacauan ini lantas menimbulkan gesekan dalam masyarakat yang berujung pada konflik sosial antar kelompok. Namun pada akhirnya pemerintah berhasil mengatasi masalah yang ada sehingga kehidupan berangsur-angsur membaik. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasinya, didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi. Media massa seperti surat kabar dan majalah dapat menyalurkan aspirasi serta gagasan secara bebas. Selain itu, ketetapan untuk meminta surat izin terbit SIT bagi media massa cetak juga dicabut, sehingga media cetak tidak lagi khawatir dibredel. Pada masa reformasi, pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan belanja negara APBN. Selain itu, pemerintah juga memberi ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat dari penempatan UU nomor 22 tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan. Begitu pula dengan UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pengganti UU nomor 2 tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan kebudayaan. Dalam bidang ini dilakukan upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia.